Saya Sujarwadi bersyukur saat ini dikaruniai kesehatan dan berjumpa virtual dengan Pak Trijaka, Bu Mami, dan teman-teman peserta webinar yang saya hormati dan mulia atas tugasnya menjadi guru. Dalam gambar, ini saya bersama cucu saya yang saat ini masih sekolah di SMP kelas 1. Saya sendiri adalah putra seorang guru yang telah dipanggil Allah saat saya usia 8 tahun, kelas 2, sekolah rakyat. Saat itu sekolah rakyat sekarang bernama sekolah dasar. Saya kelahiran tahun 1947, sekarang berusia 74 tahun. Berterima kasih kepada Tuhan masih dikaruniai kesehatan. Saya akan berbagi pengalaman dan cita-cita dengan teman-teman sekalian. Hal yang akan saya ceritakan utamanya yaitu bahwa saya sendiri itu dulu tidak menyangka bahwa ketika sekolah rakyat di desa akhirnya bisa melanjutkan sekolah ke kota dengan naik sepeda. Ya, karena jalannya jelek, jaraknya tidak terlampau jauh, kira-kira sekitar 13 km, namun ditempuh dengan sepeda pada masa itu sekitar 1,5 jam berangkat dan 1,5 jam pulang. Nah, keadaan sekolah rakyat saat itu berbeda dengan sekarang. Sekarang fasilitas sudah makin bagus, terutama jalan-jalan itu sudah mulai makin mulus. Dalam hati saya berpikiran bahwa generasi saat ini termasuk generasi yang sedang didampingi oleh ibu bapak peserta webinar sebagai guru PPKN SMK dan SMA di Kota Malang itu adalah calon kontributor pada masa Indonesia Emas. Sehingga tantangannya bagaimana guru itu menemani para siswa untuk kelak menjadi kontributor yang betul-betul dapat dibanggakan, sehat, baik raga maupun kejiwaannya. Perkumpulan yang baru saja dibentuk sebagai perkumpulan dalam grup WA diberi nama Adagu, yaitu asal dari guru. Karena saya sekarang dikaruniai kesehatan oleh Tuhan, itu tidak lepas dari jasa para guru-guru saya. Baik ketika saya di sekolah rakyat, di SMP maupun di SMA. Dari beliau-beliaulah saya mendapat dorongan, dan sudah masuk di perguruan tinggi, saya mendapat banyak sekali inspirasi dari para dosen-dosen yang mengembangkan imajinasi saya untuk dapat senang belajar, menuntut ilmu, dan ternyata pada usia saya sekarang menyadari ilmu yang dirawat, ditumbuhkan, dan dikembangkan
itu akan membuahkan karakter dan juga membuahkan kemakmuran. Itulah pengalaman yang saya akan berbagi dengan topik kali ini, yaitu tiap siswa mampu merawat bibit ilmu bila mau berbuah karakter dan kemakmuran. Itulah yang akan kita bicarakan pada sesi-sesi selanjutnya. Tiap siswa mampu merawat bibit ilmu bila mau berbuah karakter dan kemakmuran. Itu awal dari guru. Saya dan teman-teman guru melalui pertemuan berseri ini akan merajut pengalaman-pengalaman praktik mendampingi siswa merawat bibit ilmu lalu meningkatkannya. Proses merajut saya saran didasari pada kerangka pikir kecerdasan kolektif. Kecerdasan kolektif itu apa dan bagaimana? Nah, kecerdasan kolektif boleh dikatakan seperti apa yang ditulis oleh Pierre Levy. Ada kalimat pencerahnya yang mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang mengetahui segala-galanya. Dan setiap orang itu pasti tahu sesuatu. Jadi dalam bahasa Inggris orang mengatakan no one knows everything, everyone knows something. Jadi kenyataannya sekarang memang seperti itu, sehingga untuk menyelesaikan berbagai urusan sekarang yang namanya Superman atau Superwoman atau Superperson itu sudah tidak cocok. Yang paling cocok adalah Super Team atau Super Teamworks. Jadi yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bermacam-macam untuk mencapai suatu tujuan, itu yang mengerjakan adalah teamworks. Nah, itulah gambaran kecerdasan kolektif, dan ini caranya bagaimana sambil bisa dipakai untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila pada diri setiap siswa. Nah, salah satu dari praktek untuk membangun kecerdasan kolektif itu salah satu yang menulis namanya Prof. Nonaka, itu orang Jepang. Jadi prinsipnya kalau ingin mencapai sesuatu yang akan dicapai itu dibuat jelas kepada semua anggota tim. Nah, kalau timnya itu dari para siswa, juga jelas dari bapak atau ibu gurunya, dan jelas bagi para siswa. Nah, kemudian sesudah jelas, itu tanpa mengurangi rasa hormat pada kemampuan para siswa, kita minta mereka mencoba. Nah, kalau kita mempunyai tantangan mencapai cita-cita seperti itu, apakah usulnya para siswa? Nah, proses meminta para siswa usul itu diberi nama eksternalisasi individu. Jadi setiap siswa itu bisa mengungkapkan pikiran-pikirannya. Nah, di beberapa negara
memang ini sudah dilatih sejak SD. Jadi setiap anak itu sejak SD dilatih menyampaikan namanya clear expression. Jadi ekspresi diri yang sangat jelas. Nah, nanti kalau para siswa sudah menyampaikan pendapatnya, maka guru, ya dalam hal ini guru PPKN, dengan nilai-nilai yang akan diusung merupakan sebagian dari nilai Pancasila, mendampingi bagaimana cara melakukan kombinasi dari usulan-usulan para siswa. Jadi tidak ada yang kita cela, lalu tidak ada istilahnya seseorang itu atau siswa tampak kelihatan bodoh, itu tidak ada. Jadi semuanya itu dihargai dan dikombinasikan. Nah, sesudah proses kombinasi ini rampung atau selesai, dilanjutkan dengan proses namanya sintesis, disintesakan. Nah, sintesis ini kemudian diinternalisasi ke dalam pemikiran masing-masing menjadi pemikiran tim. Ini pendapatnya tim, lalu disusunlah rencana-rencana untuk melakukan kegiatan atau tindakan menghadapi tantangan perjalanan menuju sebuah cita-cita. Nah, ini apabila Bapak atau Ibu guru pandai membentuk tim dan menciptakan tantangannya, ini asyik. Biasanya para siswa itu mendapatkan kegembiraan karena merasa dihargai, dan ketika mereka praktek, nanti kita beritahu ke sejajarannya dengan nilai-nilai Pancasila yang memang sudah dihayati oleh Ibu dan Bapak guru. Nah, itulah yang saya maksud. Saran kecerdasan kolektif adalah proses mengkoleksi pemikiran anak-anak yang masuk kombinasi, kemudian sintesis, diinternalisasi untuk melakukan sebuah kegiatan yang perjuangan menuju tujuan nanti didampingi oleh Ibu Bapak guru yang memegang mata kuliah PPKN. Menarik bukan? Ini sungguh menarik dan biasanya para siswa itu merasa senang. Nah, berikutnya perlu kita buat catatan bersama bahwa guru bahagia pada pertemuan kali ini nanti semuanya masing-masing membuat catatan 1 halaman ketik font 12 dikirim ke Pak Trijaka ya, berisi rangkuman tambahan wawasan personal masing-masing dan tambahan pengetahuan apa yang dirasa didapat dari pertemuan kita. 1 halaman saja. Nah, kemudian guru bahagia itu menurut pengalaman saya memiliki beberapa hal berikut ini. Pertama, yaitu genuine love atau cinta yang asli kepada tugasnya mendampingi siswa, putra-putrinya orang lain, tetapi selalu membawa rasa cintanya, memegang amanah untuk mencintai para siswa, akibat tugas selalu menjadi seperti putra-putranya sendiri. Selanjutnya juga care itu menjaga agar siswa itu bisa tumbuh yang sebaik-baiknya, baik lahir maupun batinnya, juga concern
mempunyai perhatian terhadap masa depan para siswa. Nah, dapat juga kita bayangkan, oh si A ini kok berbakat kelak mungkin jadi jenderal, oh si B itu bakatnya itu mungkin kelak jadi menteri, oh si C mungkin bakatnya jadi pengusaha. Jadi kita memandang jauh ke depan, kemungkinan-kemungkinan yang akan dicapai oleh para siswa dengan kemampuan puncak mereka masing-masing. Nah, selanjutnya guru bahagia juga memiliki P2, C2H. P2 itu 2P, passion dan pride. Nah, passion itu gairah yang betul-betul ya tinggi untuk melakukan tugasnya supaya sukses menjadi guru, dan pride, tapi dalam hati ya, tanpa ekspresi sombong, bahwa yang dikerjakan sebagai guru itu adalah tugas mulia. Jadi sesuatu takdir yang pantas disyukuri karena menjadi guru. Guru adalah tugas mulia untuk menyiapkan secara spesifik dalam pembicaraan ini dengan bayangan bahwa para siswa sekolah menengah sekarang menjadi kontributor masa Indonesia Emas 2045. Selain itu juga cheerful atau bergembira dan mempunyai komitmen. Ini jujur kepada Tuhan atas karunia-Nya sudah menjadi guru yang diberi kehormatan dan kepercayaan untuk mendampingi generasi remaja yang sedang tumbuh menjadi orang-orang yang berilmu dan baik di kemudian hari, dan tentu saja happiness atau kebahagiaan. Nah, dengan memiliki hal-hal tadi, memang tidak ada kesimpulan lain kecuali tugas guru adalah tugas yang membahagiakan. Nah, selanjutnya untuk budaya kita itu pernah direnungkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang paling cocok untuk menjadi guru itu pada satu situasi tertentu harus berada di depan memberi contoh, kemudian pada situasi yang lain itu berada di tengah ing madya, itu menumbuhkan motivasi, menumbuhkan kemauan. Nah, pada akhirnya apabila sudah matang, para siswa percaya diri misalnya untuk melanjutkan tim melakukan sesuatu, guru itu bisa berada di belakang untuk tutpuri handayani. Jadi berada di belakang kemudian memberi kekuatan-kekuatan apalah yang dimiliki, ya biasanya kalau di sekolah menengah itu memberikan kekuatan mental, rasa percaya diri oleh para siswa, kemudian kesadaran bagi para siswa bahwa mereka itu sesungguhnya mampu karena Tuhan itu maha adil, tidak ada orang yang bodoh, orang itu hanya pintar atau malas mengasah berlian atau bakat yang berada di dalam dirinya. Jadi yang bodoh itu tidak ada, adanya hanya pintar atau malas untuk tidak mengasah berliannya agar menjadi siswa yang pintar. Nah, hal semacam itu tentu saja para guru itu sudah memiliki pengalaman masing-masing. Nanti tolong ditulis satu halaman saja dengan font 12 dan dikirim ke Pak Trijaka untuk menentukan pada acara-acara selanjutnya yang paling cocok kita berbicara seperti apa agar para guru yang ikut pertemuan virtual ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan yang optimal
yang sebaik-baiknya yang dapat kita capai. Nah, itulah sesi ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa kita perlu mempunyai genuine love, cinta yang asli, selain menjaga dan memperhatikan masa depan para siswa. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang apa yang dimiliki oleh guru-guru yang baik. Topik pada hari ini adalah tiap murid mampu bila mau merawat bibit ilmu. Tentu saja kita akan memberikan cerita kepada murid-murid, dan saya ajak ini teman-teman guru meninjau bersama-sama kisah dua teman yang mungkin sudah tidak remaja lagi, yang baru saja menyelesaikan kuliah semester 2, tapi masuknya ke perguruan tinggi itu agak terlambat. Nah, semula berdua itu berpikir tentang kuliah itu bukan jalan mereka. Semula tidak berpikir tentang kuliah, namun ternyata berdua sering ketemu saya, lalu menginternalisasi nilai-nilai PPKN sebagai warga negara yang bagus. Itu yang diperlukan saat ini apabila di Indonesia banyak lahir para entrepreneur atau wirausaha. Dan pesan-pesan baik dalam PPKN untuk menjadi warga negara yang berilmu itu perlu kuliah agar tambah pengetahuan, persiapan mencipta lapangan kerja. Nah, kemudian berdua itu yang pegang bibit namanya Mas Iskandar, dan yang foto setengah badan namanya Mas Bima. Kadang saya ajak menginternalisasi nilai-nilai Pancasila juga. Ternyata pada akhirnya semangat menjadi warga negara yang baik dengan cara mencipta lapangan kerja menjadi dambaan berdua. Yang Mas Iskandar tadi yang pegang bibit tanaman jahe itu adalah satu petani di daerah Gunung Kidul, dan Mas Bima itu dulunya sebelum kuliah itu menjual martabak. Nah, semester yang lalu kemarin berdua mendapat nilai IPK dari 4 itu sekitar 3,7. Namun semester 2 ini baru saja laporan ke saya, indeks prestasinya meningkat. Coba meningkat menjadi berapa? Bisa ditebak. Ya, meningkatnya lumayan tinggi karena Mas Iskandar itu ya sambil dari Gunung Kidul kadang ke Jogja ketemu Mas Bima, belajar bersama, itu mendapat IP 3,89. Dan Mas Bima sendiri itu mendapat IP 3,92. Nah, saya mengajak Mas Iskandar dan Mas Bima dan akan mengajak teman-teman guru PPKN untuk berkelana mengunjungi rumpun-rumpun ilmu. Ini saya punya ide, nanti sebaiknya tiap guru itu bisa mengajak siswa sekolah menengah atas pikirannya berkelana mengunjungi
rumpun-rumpun ilmu sesuai bahasa pada tingkatannya masing-masing. Nah, kalau saya kepada cucu yang masih SD pun itu kadang-kadang bisa diberitahu dengan cara tertentu. Jadi yuk kita melihat rumpun-rumpun ilmu yang ada. Oh, misalnya ketemu rumpun ilmu agama, itu lalu disapa, "Hei adik, aku adalah rumpun ilmu agama. Dalam rumpunku, orang itu bisa belajar tentang malaikat, tentang cerita nabi-nabi dan rasul, juga cerita-cerita lainnya yang menarik para sahabat nabi-nabi." Nah, ini biasanya tertarik. Namun apabila mengunjungi rumpun ilmu humaniora atau kemanusiaan, itu ceritanya dan bahasanya kita ubah lagi. Nah, intinya rumpun ilmu humaniora itu juga menyapa dengan caranya. Demikian juga rumpun ilmu sosial. Nah, dari pengalaman masing-masing tentu para guru nanti bisa semacam membuat berkembangnya imajinasi para siswa sekolah menengah untuk mengunjungi rumpun ilmu. Nah, selain ilmu agama, humaniora, dan sosial, itu rumpun ilmu tiga yang lainnya yaitu tentang alam, kemudian tentang formal, itu sejenis matematika dan logika, dan ilmu terapan, yaitu ilmu yang merangkai. Nah, merangkai berbagai pengetahuan untuk menciptakan hal-hal yang mendukung cara penyelesaian urusan-urusan atau tantangan-tantangan kehidupan itu menjadi baik, sehingga ilmu itu memberikan jasanya untuk mendapatkan cara yang memberi manfaat sebaik-baiknya serta mendatangkan kebahagiaan, kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, nanti ini tolong-tolong teman-teman guru PPKN untuk merenungi lebih dalam dan menciptakan cara masing-masing sesuai konteks pengetahuan sebelumnya dan situasi para siswa di tempatnya. Nah, itulah sedikit cerita tentang cara mengajak siswa berkelana, berwisata, mengunjungi rumpun-rumpun ilmu. Ya, ilmu itu memang di dalam praktek, misalnya membuka lapangan kerja, menerapkan ilmu sekarang sudah di tingkatan interdisiplin dan transdisiplin. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan itu sebetulnya mengandung pengetahuan bermacam-macam, baik dari sisi agama, kemanusiaan, sosial, pengetahuan tentang alam, tentang hitung-hitungan atau matematika, dan terapan yang betul-betul memberi manfaat dan diusahakan untuk memberi kebahagiaan kepada manusia. Itulah sifatnya. Oleh karena itu, Mas Bima dan Mas Iskandar ini kita ajak mengembangkan diri. Selain ilmu dari kuliah, itu dilengkapi dengan ilmu tasyid. Ilmu tasyid itu diperoleh dari praktek, dirasakan, atau disensing. Dalam bahasa Inggris adalah tacit knowledge. Nah, sesudah melakukan campuran ilmu dalam bentuk interdisiplin yang sebaik-baiknya untuk usahanya nanti, tentu saja itu akan membuahkan karakter dan memberikan hasil yang boleh dikatakan sebagai kemakmuran mereka berdua.
Nah, berdua itu bertemu dan tadi sudah disampaikan baru selesai 2 semester. Namun bertekad menjadi wirausaha dengan target lulus tepat waktu 8 semester. Nah, ini kebetulan biaya kuliah dulu awalnya uang pangkal masuk itu mendapat bantuan dari beberapa rekan, dan ternyata ini semangat dan membuktikan betul-betul bahwa Tuhan itu memang adil, dalam dirinya itu ada bakat yang dikembangkan untuk menyelesaikan kuliah itu bisa, untuk merintis usaha juga bisa. Nah, berdua ini sudah mulai merintis usaha-usaha menurut yang diyakininya, dengan target rintisan usahanya nanti setelah lulus itu memberi penghasilan 10 juta per bulan. Dan sesudah lulus tentu saja diharapkan untuk berkembang pesat. Nah, itulah keyakinan Mas Bima dan Mas Iskandar berdua untuk menjadi warga negara yang baik, membantu masyarakat dengan mencipta kerja. Sebenarnya untuk Indonesia sekarang yang diperlukan itu memang sebuah generasi yang dapat mengambil kekayaan yang disiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa di negara kita, baik itu yang berada di daratan maupun berada di lautan. Nah, sumber daya di alam yang diberikan oleh Tuhan itu tentu saja harus diolah supaya memberi kemanfaatan itu tadi. Nah, cara mengolahnya tidak ada cara lain kecuali belajar ilmu yang berkaitan dengan apa yang akan diulang. Nah, sudah sering kita bicarakan dengan Mas Bima dan Mas Iskandar bahwa belajar ilmu itu bisa yang formal seperti kuliah di perguruan tinggi, namun bisa juga yang non formal. Nah, ikut webinar semacam ini, kemudian kursus, pertemuan, bisa juga informal, itu dari pergaulan sehari-hari, silaturahmi, bersama-sama menyelesaikan sebuah urusan, itu semuanya dapat menjadi jalur untuk kita belajar setiap hari, itu menambah pengetahuan, dan kita memilih pengetahuan-pengetahuan yang akan berguna untuk mencapai cita-cita yang sudah ditetapkan. Nah, begitulah ceritanya. Mungkin dapat kita lanjutkan nanti dengan tukar-menukar gagasan-gagasan dan pengalaman dari Ibu Guru maupun Bapak Guru PPKN dalam pertemuan kita kali ini. Saya mempunyai keyakinan teman-teman itu mempunyai pemikiran-pemikiran dan jangan malu-malu untuk menyampaikan, karena kita akan saling memperkuat, saling belajar. Di depan tadi sudah saya katakan, kita menggunakan praktek kecerdasan kolektif yang tadi semboyannya tidak ada satu orang pun yang tahu segala-galanya. Nah, salah satu guru terbaik kan pengalaman. Tiap-tiap orang itu mempunyai pengalaman, mesti tahu sesuatu. Jadi nanti yang tidak menyampaikan apa-apa itu ya karena kita tahu pasti sebetulnya memiliki pengalaman dan pemikiran, dapat dituduh itu akan menyembunyikan ilmunya untuk dirinya sendiri, supaya orang lain tidak bisa ikut-ikut merasakan pengalaman yang baik yang dialami misalnya di sekolah masing-masing. Nah, saya kira begitu, dan
saya harapkan teman-teman itu sudah ya membuat catatan ringkas atau poin-poin yang nanti akan kita bicarakan di dalam rangka berbagi atau sharing pengetahuan dalam pikiran kita maupun pengalaman-pengalaman yang kita pelajari ketika kita melakukan praktek kerja mendampingi para siswa. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.